Banyak orang sepakat kalau usaha ternak entok adalah usaha yang mendatangkan banyak keuntungan. Karena daging entok termasuk daging yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Tidak jarang untuk pelaku usaha kuliner melibatkan daging entok untuk melengkapi varian daripada pilihan-pilihan menu yang dihidangkan. Ada juga yang menjual daging entok dengan sistem online dan khusus untuk menu entok. Namun untuk memulai usaha ternak entok tidaklah mudah. Boleh dibilang susah-susah gampang dan gampang-gampang susah. Ada beberapa tahapan atau cara yang perlu teman-teman pahami untuk memulai usaha ternak entok agar cepat menghasilkan. Berikut 4 cara beternak entok agar cepat menghasilkan dan tentu saja menguntungkan. Sebelum memulai usaha ternak entok, tentunya kalian harus mempersiapkan konsep pemeliharaan daripada ternak entok itu sendiri, serta mempersiapkan kandang untuk entok yang akan kita ternak. Pada umumnya, ternak entok di Indonesia bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan sistem umbaran lepas. Sedangkan untuk sistem yang kedua adalah dengan menggunakan sistem semi-intensif. Dan masing-masing sistem itu memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Namun jika boleh kami kasih saran, bagi kalian yang memang tidak memiliki waktu luang yang banyak di rumah, maka sebaiknya kalian menggunakan sistem umbaran lepas. Sebelum kita lanjut ke videonya, kita sapa dulu bagi teman-teman yang sudah setia maupun bagi teman-teman yang memang baru bergabung di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Bagi teman-teman yang memang baru bergabung serta baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya jika teman-teman klik tombol subscribe. Kemudian lengkapi dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar nantinya teman-teman bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari channel Rusky Bikatra. Terus dukung kami dengan cara klik tombol like serta bagikan video ini kepada teman, kerabat ataupun saudara kalian, supaya nanti mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan melalui video ini. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan ribuan terima kasih. Mari kita lanjutkan pembahasan kali ini. Jadi benar sekali teman-teman. Jadi buat kalian yang tidak memiliki waktu luang yang banyak, mungkin kalian karyawan atau pekerja pabrik ya, atau mungkin PNS yang mana dari jam 8 hingga jam 4 atau bahkan jam 5 sore itu fokus pada pekerjaan kalian ya, sehingga otomatis tidak memiliki banyak waktu untuk merawat entok. Sehingga jika kondisinya seperti ini, alangkah lebih baiknya jika teman-teman menggunakan sistem umbaran lepas. Karena untuk sistem umbaran lepas seperti ini, kita tidak memerlukan waktu banyak untuk kita di kandang. Tugas kita hanya memberi makan entok sebelum kita kerja atau sebelum kita berangkat kerja. Kemudian setelah kita kasih makan, kita akan melepas serta mengeluarkan entok kita dari kandang. Dan nanti mereka akan pulang di jam sore hari, yaitu sekitar jam 6 atau jam setengah 7 sore. Namun pada sistem umbaran lepas seperti ini, kita harus siap untuk menanggung beberapa resiko teman-teman. Yang mana resiko yang pertama sekali adalah teman-teman harus siap ketika entok teman-teman tiba-tiba sakit. Karena entok yang kita umbar itu akan berpotensi lebih besar terserang penyakit daripada entok-entok yang kita kereng. Karena entok yang kita liarkan tentu saja akan bergabung dan bergaul dengan entok-entok lain mungkin milik tetangga, yang mana ada kemungkinan entok-entok yang di luaran itu terjangkit virus. Maka sudah secara otomatis ketika entok tetangga terjangkit virus dan kemudian entok kita bergaul dengan mereka, maka tidak menutup kemungkinan entok kita juga pasti bisa tertular virus itu teman-teman. Ada kekurangan tentu saja ada kelebihan. Nah,
Kelebihan daripada ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem umbaran lepas adalah kita terbantu dalam proses penekanan biaya pakan. Biaya pakan kita bisa terbantu karena entok lebih banyak berada di luar, ya. Artinya mereka akan mencari makan sendiri di alam dengan pakan-pakan yang tersedia di alam. Namun jika kalian memiliki banyak waktu, alangkah lebih baiknya jika kalian lebih memilih ternak entok dengan menggunakan sistem semi intensif. Memang pada sistem ini kalian wajib memiliki modal yang lebih besar daripada ternak sistem umbaran. Di antaranya kita wajib mengeluarkan modal untuk pembuatan kandang. Sedangkan untuk yang kedua, kita wajib mempersiapkan pakan entok, ya. Kita wajib mempersiapkan pakan entok yang jauh lebih banyak, ya, ketimbang ketika kita liarkan. Karena entok yang kita ternak dengan menggunakan sistem semi intensif, mereka hanya akan bisa mengharap pakan dari apa yang kita kasih ke mereka. Namun pada sistem ini kita akan lebih mudah untuk merawat, mengontrol, serta memantau perkembangan daripada entok-entok yang kita ternak. Setelah kita selesai mempersiapkan atau menyiapkan kandang untuk tahap pertama, maka kita akan lanjut untuk cara atau tahap yang kedua, yaitu bibit ini bisa berupa indukan maupun DOE yang nantinya akan kita besarkan. Dalam pembelian bibit tentu saja kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh asal-asalan. Pastikan bahwa bibit yang akan kita beli adalah bibit yang sehat, baik dari bentuk indukan maupun dari bentuk DOE ataupun anakan. Adapun ciri-ciri entok yang sehat baik dari indukan maupun dari bentuk DOE adalah: yang pertama, mereka akan terlihat sehat ketika gerakannya lincah atau agresif, kemudian tidak terlihat ada cacat, ya. Dan untuk mendapatkan bibit yang sehat sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentu saja kita harus membelinya pada peternak yang sudah profesional. Artinya, peternak profesional adalah peternak yang selalu menyediakan atau menjual bibit dengan bibit-bibit yang berkualitas. Mereka tidak akan pernah menjual bibit jika memang kondisinya tidak layak untuk dijual. Maka kami rekomendasikan bagi teman-teman pemula, silahkan hubungi peternak di wilayah teman-teman yang sekiranya sudah ternama, terkenal, namun dia juga amanah. Lanjut ke tahap ataupun cara yang ketiga adalah dari pembesaran entok atau perawatan entok. Bagi teman-teman yang memang lebih memilih untuk membeli indukan, maka kita akan merawatnya sampai benar-benar indukan ini akan bisa memproduksi telur sehingga bisa menghasilkan DOE ataupun anakan. Maka jangan heran jika dalam sistem intensif ini kita harus memiliki kandang DOE, kemudian kandang pembesaran, dan yang terakhir adalah kandang entok dewasa. Lanjut ke tahap atau ke cara yang terakhir, yaitu pemasaran. Entok biasa diternakan dengan menjual daging maupun bentuk telur, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan keduanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Untuk pembibitan, bahwa telur entok memiliki ukuran yang jauh lebih besar ketimbang telur ayam kampung, sehingga dari segi harga juga pastinya lebih mahal daripada ayam kampung. Mengenai pemasarannya itu sendiri, telur entok itu biasa kita jual di tukang jamu atau ke rumah-rumah makan. Karena di wilayah kami sangatlah mudah untuk menjual telur entok, tidak ubahnya dengan telur bebek. Hal yang sama juga bisa kita lakukan di dalam menjual daging entok, di mana kalian semua bisa menjadi penyuplai restoran yang menyediakan daging entok. Atau barangkali teman-teman mau mengikuti jejak saya, yaitu membuka usaha kuliner dengan menu semua dari daging entok. Ada beberapa varian untuk pilihan menu, yaitu diantaranya rica-rica entok, kemudian entok ungkep, ya, entok penyet, dan juga ada rendang entok. Saya katakan bahwa teman-teman tidak akan pernah rugi untuk meniru atau mengikuti jejak saya, yaitu
melakukan penjualan sendiri dengan sistem kuliner. Keuntungan bisa 3 kali lipat loh teman-teman. Karena kita tidak perlu lagi untuk mencari bahan baku. Bahan bakunya adalah hasil ternak kita sendiri. Maka secara otomatis keuntungan kita pasti akan berlipat. Baik teman-teman dan sahabat semua, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi serta bermanfaat, khususnya adalah untuk pemula peternak entok. Akhirnya saya Rusky Pikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Rusky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi.